syariah. Bank syariah adalah layanan perbankan yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Saat ini, pertumbuhan perbankan syariah semakin berkembang di Indonesia. Kehadiran bank yang menggunakan prinsip syariah ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin terhindar dari riba yang ditemukan pada perbankan konvensional dalam bentuk bunga menggunakan bagi hasil. Adapun pengertian bank syariah dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada syariat Islam dengan pedoman utama pada Al-Quran dan hadis. Pengertian bank syariah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Adapun ciri-ciri pada bank syariah, yang pertama, pengelolaan dana sesuai prinsip syariah. Karakteristik pertama dari bank syariah adalah dari pengelolaan dananya. Secara prinsip, perbankan syariah dikelola berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada Al-Quran, hadis, dan fatwa Dewan Syariat Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Pengelolaan dana bank syariah harus terhindar dari praktik judi, yaitu maisir, ketidakpastian dalam transaksi atau gharar, dan riba. Oleh karena itulah pengelolaan bank syariah harus didahului akad. Adapun yang kedua yaitu nisbah. Nisbah sebagai pengganti bunga sebagai bentuk pemberian keuntungan untuk nasabahnya. Bank syariah memakai sistem ini sebagai hasil. Hal ini karena bunga yang diberikan pada bank konvensional menimbulkan riba pada bank. Secara sistem bagi hasil diberikan tergantung kesepakatan dan akad yang digunakan. Yang ketiga yaitu memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Ciri khas bangsa yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional yakni adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS sendiri merupakan lembaga pengawasan yang memastikan bahwa perusahaan sudah mematuhi prinsip syariah baik dari produk dan layanannya. DPS ditunjuk langsung oleh DSN atau MUI untuk membantu memberikan pengawasan dan masukan mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, hingga penggunaan produk dan layanan syariah tetap mengacu pada aturan syariat Islam. Yang keempat atau yang terakhir, tidak adanya spekulatif pada transaksi. Tidak adanya kegiatan spekulatif atau transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau gharar pada setiap transaksi keuangan yang dilakukan. Ketidakpastian pada transaksi ini melanggar prinsip syariah yang harus transparan dan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Contoh ketidakjelasan dapat berupa ketidaksesuaian takaran atau keseimbangan kualitas barang yang tidak jelas, menjual barang yang belum tersedia, adanya dua harga dalam satu transaksi, hingga adanya ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Fungsi bank syariah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fungsi penghimpunan dana atau manajer investasi, di mana dalam hal penghimpunan dana, terutama dana mudharabah, bank syariah bertindak sebagai sahibun mal atau manajer investasi dari kumpulan dana nasabah. Sebagai manajer investasi, bank harus mengelola dana tersebut dengan tepat, memakai prinsip kehati-hatian dan profesional, sebab pengelolaan tersebut dapat menentukan tinggi atau rendahnya hasil yang akan diterima oleh nasabah sebagai pemilik dana. Yang kedua yaitu fungsi pemilik dana atau investor, di mana selain penghimpunan kumpulan dana nasabah, perbankan syariah juga berfungsi sebagai pemilik dana atau investasi. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor yang produktif dan minim risiko. Kemudian, instrumen investasi juga haruslah yang diperbolehkan dalam syariat Islam saja. Jenis akad yang memerlukan fungsi ini antara lain mudharabah, musyarakah, murabaha, hingga ijarah. Selanjutnya itu fungsi yang ketiga, fungsi penyediaan jasa keuangan, di mana fungsi penyediaan jasa keuangan ini tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai penyediaan berbagai layanan transaksi keuangan. Jasa keuangan yang disediakan seperti layanan transfer, clearing, in-cost, payroll, dan bank garansi. Layanan yang disediakan oleh perbankan syariah dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Fungsi terakhir dari bank syariah adalah menjalankan aktivitas sosial, di mana salah satunya sebagai lembaga baitul mal, di mana perbankan syariah dapat menerima dana yang berasal donasi dan amal seperti zakat, infak, dan sedekah, wakaf, dan hibah.
Dana yang diperoleh dari nasabah kemudian disalurkan kepada pengelolaan wakaf atau nasir sesuai kehendak pemberiannya atau wakaf. Nah, fungsi ini menjadi kelebihan bank syariah yang telah dimiliki perbankan yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional. Tak hanya itu, fungsi sosial yang dijalankan oleh perbankan syariah juga dapat dilakukan dalam bentuk corporate social responsibility. Bank melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab sosial perusahaan. Terdapat ada dua jenis produk. Yang pertama itu himpunan dana. Himpunan dana adalah produk simpanan seperti tabungan, giro, deposit yang memakai prinsip mudharabah dan wadiah. Penyaluran dana ini adalah produk pembiayaan dengan memakai prinsip seperti jual beli. Seperti contohnya pada murabaha, istisna, dan salam. Yang biasanya bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah serta ujara atau upah. Jenis produk yang kedua yaitu jasa keuangan. Jasa keuangan adalah produk bank syariah dengan memakai prinsip syariah seperti wakalah, kafalah, dan syarf dan hawalah. Contohnya layanan transfer, inkaso, clearing, dan payroll, dan bank garansi. Istilah pada bank syariah ini ada 3. Yang pertama, pembiayaan dalam aktivitas perbankan secara umum. Yang kedua, ujroh. Yang ketiga, akad. Kita bahas yang pertama yaitu pembiayaan dalam aktivitas perbankan secara umum. Di mana mungkin Anda mengenal kata kredit, namun untuk aktivitas bank syariah, hal tersebut dikenal dengan istilah pembiayaan. Meskipun begitu, tidak hanya sekedar perbedaan nama saja. Pembiayaan merupakan salah satu program dari bank syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lain. Yang kedua, ujroh. Dalam perjanjian pembiayaan sebagai nasabah bank syariah, Anda juga perlu memperhatikan kata ujroh. Bila ini, kata ujroh memiliki makna yang berarti sebuah persetujuan atas nilai atau harga sewa yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Atas nilai atau harga sewa yang harus dibayarkan oleh penerimaan manfaat pembiayaan terkait penggunaan manfaat atas objek pembiayaan. Ketentuan besar atas objek pembayaran. Ketentuan besar nilai yang dibayarkan perlu